nabza, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayat talabah. Kaifa halukum wa kaifa asbahtum. Thayyib, fi hada sabah nahnu sanata'alam bidarsi leadership li fasti salis. Qablahu afan sa'antik bilokotil Indonesia. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama, yaitu pelajaran leadership untuk kelas 3. Baik, untuk semester 2 kali ini kita akan memulai pelajaran, yaitu pelajaran tentang nabza dan juga tentang rokok. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, silahkan antum semua menyiapkan pulpen dan juga buku tulis untuk mencatat hal-hal yang akan Ustadz jelaskan untuk kalian semua. Ustadz harap kalian mencatat pelajaran ataupun materi yang Ustadz sampaikan. Yang pertama, yaitu tentang nabza. Apa itu nabza? Apa pengertian nabza? Kita lihat uraian berikut ini. Nabza atau yang disebut dengan narkoba adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang dalam kurung pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Yang termasuk dalam nabza adalah narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Yang pertama, narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika terdiri dari 3 golongan. Golongan 1, narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, seperti mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh, heroin, kokain, ganja. Golongan kedua, narkotika yang berhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh, morfin dan petidin. Golongan ketiga, narkotika yang berhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh, kodein. B. Psikotropika. Apa itu psikotropika? Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika terdiri dari 4 golongan. Golongan 1, psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh, ekstasi. Golongan 2, psikotropika yang berhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh, amfetamin. Golongan ketiga, psikotropika yang berhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh, fenobarbital. Dan golongan yang terakhir, golongan keempat, psikotropika yang berhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh,
diazepam, nitrazepam, atau Becadum. Dan jenis nafza yang ketiga adalah zat aktif lainnya. Selain beberapa zat aktif yang diuraikan di atas, yaitu bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika meliputi 1. Minuman alkohol. Minuman alkohol mengandung etanol etil alkohol yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu. Jika digunakan bersamaan dengan narkotika atau psikotropika, akan memperkuat pengaruh obat atau zat itu dalam tubuh manusia. Ada 3 golongan minuman beralkohol. Golongan yang pertama, kadar etanol 1-5%, yaitu bir. Golongan B, kadar etanol 5-20%, yaitu berbagai minuman anggur. Golongan C, kadar etanol 20-45%, contohnya whisky, vodka, Mansion House, Johnny Walker. Yang kedua, inhalasi. Inhalasi adalah gas yang dihirup dan solvent atau zat pelarut mudah menguap berupa senyawa organik yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai pelumas mesin. Yang sering disalahgunakan adalah lem, thinner, penghapus cat kuku, dan bensin. Yang ketiga, tembakau. Pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat. Pengaruh nafza terhadap perilaku. Ada 3 golongan pengaruh nafza terhadap perilaku. 1. Golongan diprisan atau downer adalah jenis nafza yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Jenis ini membuat pemakaiannya menjadi tenang dan bahkan membuat tidur, bahkan tak sadarkan diri. Contohnya opioida, morfin, heroin, kodein. Golongan kedua, golongan stimulan atau upper adalah jenis nafza yang merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja. Jenis ini membuat pemakainya menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Contoh, amfetamin, sabu, ekstasi, dan kokain. 3. Golongan halusinogen adalah jenis nafza yang dapat menimbulkan efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan, pikiran, dan seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga seluruh perasaan dapat terganggu. Contoh, kanabis atau ganja. Yang selanjutnya adalah pengaruh penyalahgunaan nafza. Nafza berpengaruh pada tubuh manusia dan lingkungannya. Yang pertama adalah komplikasi medik. Biasanya, nafza akan berpengaruh kepada otak dan susunan saraf pusat. Di antaranya gangguan daya ingat, gangguan konsentrasi, gangguan bertindak rasional, dan juga lainnya. Yang kedua, pada saluran nafas dapat mengakibatkan terjadi radang paru-paru. Selain itu, juga dapat menyerang jantung, hati, dan juga penyakit menular seksual. Dampak sosial bagi penyalahgunaan nafza di antara lain, di lingkungan keluarga dapat merusak suasana nyaman dan tentram dalam keluarga. Yang kedua, putus sekolah atau menganggur karena dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu dampak di lingkungan sekolah, di antara lain merusak disiplin dan motivasi belajar, meningkatnya tindak kenakalan, membolos, tawuran, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mempengaruhi peningkatan penyalahgunaan di antara sesama teman sebaya dan lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, penyalahgunaan nafza antara lain dapat menciptakan pasar gelap antara pengedar dan bandar yang mencari pengguna atau mangsanya. Yang selanjutnya, pengedar atau bandar menggunakan perantara remaja atau siswa yang telah menjadi ketergantungan. Yang terakhir, meningkatnya kejahatan di masyarakat, perampokan, pencurian, pembunuhan sehingga masyarakat menjadi resah. Baik, itulah materi tentang nafza, yaitu bab kedua dari pelajaran leadership khusus untuk kelas 3 ini. Untuk itu, kita semua sudah tahu dampak negatif penyalahgunaan nafza sangat berakibat tidak baik bagi kesehatan maupun juga untuk lingkungan masyarakat. Maka dari itu, kita semua jangan sampai mencoba mengkonsumsi nafza. Kalau sudah mencoba, maka bisa mengakibatkan kecanduan. Jadi,
kita semua harus benar-benar menjauhi dari nafza dan juga sejenisnya. Dan yang terakhir, Ustadz mengingatkan harus jaga kesehatan. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menghadapi pandemi pada saat ini. Dan juga bisa normal kembali dan kita semua bisa bertatap muka di Pondok Pesantren Darul Amanah tercinta. Cukup sekian, apabila banyak kesalahan, Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya siap. Assalamualaikum. Selain hal itu, dalam penanggulangan, maka dari itu kita semua jangan sampai mencoba untuk